Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Segala puji bagi Allah Azza wa Jalla, salawat dan salam atas Rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita akan mendapatkan syafaatnya, amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan guru, orang-orang tua saya, bapak-bapak, hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita lanjut kajian kita. Tapi sebelumnya izinkan saya mengulang kajian sejenak, bahwa pertemuan 2 minggu yang lalu kita membahas hadis Rasul yang anjuran tentang sholat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-shalah, faman tarakaha faqad kafara. Perjanjian antara kita dengan mereka, maksudnya dengan non-muslim, adalah sholat. Maka siapa yang meninggalkan sholat, faqad kafar, maka sungguh dia telah kafir. Ini hadisnya. Tapi para ulama menjelaskan tentang definisi ini, tentang makna dari kata kafir. Kalau jumhur ulama mengatakan kafir di situ bukanlah artinya keluar dari agama Islam, tapi artinya adalah dia berdosa besar. Kecuali kalau dia mengingkari kewajiban sholat, maka dia positif menjadi orang murtad, keluar dari agama Islam. Tapi kalau dia bermazhab Hanafi, maka ketika dia sengaja tidak mau melakukan sholat, maka dia telah murtad, keluar dari agama Islam, atau seminimalnya dia menjadi orang yang berdosa. Pendapat ini punya konsekuensi. Kalaulah dia ikut jumhur ulama, termasuk mazhab Syafi'i yang ada di kita ini, kalaulah dia misalnya meninggalkan sholat, ini tidak dianggap sebagai orang kafir, tapi dianggap sebagai orang yang berdosa besar. Maka ketika dia meninggal, masih tetap wajib dilaksanakan fardu kifayah. Tapi kalau dia ngikut mazhab Hanafi yang menyatakan bahwa siapa yang meninggalkan sholat, maka sungguh dia telah kafir, artinya keluar dari agama Islam karena sengaja malas dia gitu, maka ini konsekuensinya berlaku. Taklah dia disolatkan kalau meninggal. Kalau mau menikah, paksa dinikahkan lagi, disyahadatkan kembali. Bahkan ada pendapat yang lebih ekstrim di mazhab Hanafi, kalau dia sudah berumah tangga tak boleh dia berhubungan dengan istrinya. Apa sebab? Karena yang ini murtad, yang ini tidak. Dalam mazhab Syafi'i tak itu. Yang beredar di kita ini kan dipakai di sini mazhab Syafi'i. Maka ada orang meninggal, tak ada kita bilang, kawan tuh tak pernah kulihat ke masjid, tak sholat, udah tak usah kita sholatkan dia, biarkan aja dia, tak usah dilaksanakan fardu kifayahnya, biarkan aja begitu, nggak ada. Tetaplah kita lakukan. Kenapa? Karena kita memakai mazhab Syafi'i. Nah, hari ini kita lanjutkan kajian kita berbicara tentang rukun sholat. Rukun sholat itu jumlahnya adalah 13. Nah, kita pakai buku kajian dasar Islam yang ditulis oleh Ustadz Ahmad Sarawat ya, karena kemarin mintanya buku bahasa Indonesia, saya bawa buku ini. Yang pertama, rukun sholat itu adalah niat. Rukun sholat dalam yang pertama dalam sholat dan juga dalam semua ritual ibadah lainnya adalah niat. Sebuah ibadah tanpa niat tidak dinilai sebagai ibadah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya bahwa yang menentukan sholat itu pertama kali dinyatakan sebagai sah
terletak pada niatnya. Apa itu niat? Al-qasdu, menyengaja. Secara syariat, qasdu syai' muqtarinan bi fi'lin. Menyengaja sesuatu bersamaan dengan perbuatannya. Kita baru dikatakan sholat saat kita memang ingin menyengaja melakukan sholat. Kalau tidak ada pula niat, sholat awak, tahu awak, tanda orang sholat itu diawali dengan takbir. Tapi begitu ngangkat takbir, tak ada niat apa-apa, ngangkat aja begini. Ibarat macam anak-anak supaya lepas lulus dari tengokan ayah ya, angkatnya ya jangan begini, padahal lihatnya nggak ada apa-apa, maka itu tidak dinilai sebagai sholat. Niat itu berfungsi untuk menentukan. Maka kalau kita belajar pakai kitab qawaid fikih, asbab wan nazuir, niat itu punya 3 fungsi. Yang pertama, membedakan antara satu ibadah dengan ibadah lainnya. Itu fungsinya. Sholat zuhur dengan sholat asar dan sholat isya rakaatnya sama atau tidak? Sama. Pengerjaannya sama enggak? Prakteknya sama. Lalu apa yang membedakannya? Terletak pada niat. Kalaulah niatnya betul, maka terjadilah sholat itu. Tapi kalau niatnya salah, maka dia tak terjadi. Nah, maka penting buat kita menentukan niat. Jadi niat itu membedakan antara satu ibadah dengan ibadah lain. Yang kedua, apalah fungsi niat itu, Ustaz? Menjadikan yang mubah menjadi ibadah. Yang mubah itu mana, Ustaz? Ini contoh. Kita minum ini, ini kan mubah ini. Mubah itu apa, Ustaz? Dikerjakan tak ada pahalanya, ditinggalkan tak ada dosanya. Tapi bagaimana caranya supaya dia bernilai ibadah? Niatkanlah pas minum ini untuk menguatkan badan. Atau contoh yang lain, mandi. Besok hari Jumat. Apa hukum mandi? Mandi hukumnya boleh. Kalau ada orang tak mandi 3 hari, tak ada marah kita. Berangkatlah ke negara yang musim dingin. Saya dulu 4 tahun di Mesir itu gak bisa mandi tiap hari kalau udah musim dingin. Tiap 3 hari mandi itu pakai air panas. Kalau pakai air dingin sakit tulang. Saya punya kawan sering mandi dia dan jarang pakai pakaian yang tebal-tebal. Pulang ke Indonesia 3 tahun setelah itu mulailah dia mengalami sakit keropos tulang. Tak lama kemudian dia meninggal. Rupanya ditelusuri oleh dokter karena dia di Mesir begitu musim dingin pun tetap mandi, tak mau pakai air panas. Nah, kan gitu. Nah, jadi apa hukum mandi? Mandi hukumnya boleh. Kenapa? Karena ada orang boleh 3 hari sekali dia mandi. Tapi bagaimana menjadikan mandi itu sebagai ibadah? Mau berangkat awak sholat Jumat, niatkan, aku niat mandi untuk sholat Jumat. Jadilah dia ibadah. Awak mau berwudu, bagaimana caranya wudu itu, sikat gigi, siwak itu bernilai ibadah? Maka ketika mau mulai siwak, niatkan ini untuk melakukan sholat. Kan memang ada hadis Nabi, laula an asyukka ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli sholat. Jikalau tak memberatkan umatku, kata Rasul, kuwajibkan orang itu untuk bersiwak, sikat gigi bahasa kita, setiap kali mau sholat. Nah, bagaimana biar supaya sikat gigi ini bernilai ibadah? Maka ketika sikat gigi, niatkan ini untuk ibadah. Habis makan awak sikat gigi, niatkan untuk membersihkan gigi, membuang bau kotoran, bau mulut ini kan. Jadi ibadah dia, ibadah. Nah, yang ketiga, apa fungsi niat?
untuk menentukannya, menentukan tingkat kewajiban antara yang fardu dan yang sunnah. Ustaz, itu contohnya gimana? Kalau kita sholat i'adah, sholat i'adah itu gimana Ustaz? Awak udah sholat zuhur berjamaah, ada lagi jamaah di sana, ingin awak ikut, walaupun awak niatnya fardu, dia berubah menjadi sunnah. Antara satu ibadah dengan ibadah lainnya yang membedakan adalah niat. Maka niat itu menjadi penting. Sampai-sampai Rasul mengatakan innal a'mala binniyati wa innamal a'mala binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Segala amal itu tergantung pada niat. Maka dinilailah setiap orang itu dengan apa yang dia niatkan. Maka kalau kita sholat fardu, niat itu yang wajib ada 3 dalam niat tadi: qasad, ta'arud, ta'yin. Apa itu qasad? Usolli, aku sholat. Ta'arud apa Ustaz? Fardu. Dijelaskan dia. Apa yang ini yang menjadi berbeda dengan yang lain? Fardu. Ta'yin dijelaskan. Kalau zuhur sebutkan kata zuhur. Usolli fardhu zuhri. Inilah rukun niat, tapi bukan dilafaz. Melafazkan itu dalam mazhab Syafi'i hukumnya adalah sunnah. Jadi Ustaz, letak niat itu di mana? Letaknya di hati. Jadi begitu ngangkat takbir, Allah, di sini muncul aku sholat fardu isya. Itu rukunnya. Menyebut 3 rakaat sunnah. Maghrib misalnya, maghrib isya 4 rakaat. Menyebut 4 rakaat sunnah. Menyebut menghadap kiblat sunnah. Menyebut mengikut imam, ini tengok dulu. Kalau sholat Jumat hukumnya wajib. Kalau sholat sunnah biasa setelah Allahu Akbar, baru awak berniat ingin ngikut imam, sahkah jamaahnya? Sah. Tapi kalau sholat Jumat dia tidak bisa, harus dia saat takbir, Allah, aku sholat fardu Jumat ngikut imam. Kalau jadi imam dia, aku sholat fardu Jumat jadi imam. Loh, kok kayak gitu Ustaz? Iya, karena sholat Jumat tidak sah kecuali berjamaah. Sholat Jumat gak sah kalau kecuali harus berjamaah. Aku Ustaz tak bisa aku ke masjid. Kenapa? Sakit kakiku. Jadi sholat aku di rumah, sholat Jumat aja. Tak sah. Kenapa? Karena syarat sholat Jumat harus dilakukan berjamaah. Jadi Ustaz, kalau ada orang sholat Ustaz, Allahu Akbar, sholatnya nih dalam takbirnya aku sholat fardu Jumat ngikut imam. Tiba-tiba imamnya tadi nampaknya rupanya kain imamnya koyak. Apa sebab? Imamnya perokok, tak sadar merokok, jatuh api rokok kena kain. Tak ditengok-tengok imam tuh waktu pakai kainnya, ataupun tak merokok imam tuh, entah rupanya bininya agak melamun mengantuk pesan nyetrika, rupanya agak gosong sikit, tapi imam tuh tak tahu. Awak yang sholat Allahu Akbar dan ngikut imam nih, rakaat pertama udah siap, pas rakaat kedua ya, tengok awak nampak pula paha imam tadi sikit. Ya, kita kan sudah bahas syarat sah sholat itu diantaranya adalah menutup aurat. Nampak kita, langsunglah kita batalkan niat ngikut imam, berubah menjadi niat mufarroqah, berpisah dari imam. Bagaimana Ustaz? Langsung aja, aku niat mufarroqah dari imam dalam hati, tak dilepaskan.
Habis itu Ustadz, berubah kita, tak lagi sholat Jumat, berubah menjadi sholat zuhur. Loh, kok jadi sholat zuhur Ustadz? Iya, karena tak sah sholat Jumat dilakukan harus berjamaah. Ustadz, tak bisa rupanya. Teruskan aja sholatnya, nanti siap imam tu salam baru awak sholat zuhur. Tidak bisa. Kenapa? Karena kita sudah tahu itu batal. Kalau kita teruskan berarti kita berdosa. Apa sebab? Ini harus diputuskan, gak lagi ngikut. Maka kita tinggal melanjut. Ustadz, agak payah itu Ustadz. Nanti tengok orang salam, awak naik berdiri. Ya memang harus 4 rakaat berubah jadi zuhur. Saya pernah ngalami itu Pak. Mohon maaf, saya nggak perlu sebut masjid dan tempatnya. Tapi itu real, masih di daerah arah ke sana, tembung ke sana lah. Dari sini, tembung sana adalah satu masjid. Saya sholat, waktu itu baru pulang dari Mesir. Sholat lah. Jadi pas sholat Jumat, Allahu Akbar. Kita ini kan sunnah melihat tempat sujud. Entah kenapa terangkatlah kepala nih Pak. Rupanya imamnya tadi bergerak-gerak baca Al-Fatihah. Entah stilnya, entah memang bergaya sok menghamati bacaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Goyang-goyang kepalanya. Ini kan batal ini. Kenapa? Gerak. Kalau dia anggota kecil, kelopak matanya bergerak, itu tak batal, makruh hukumnya. Tapi kalaulah yang bergerak itu anggota besar, kepala ini, maka batallah sholat si imam. Awak yang tahu, ya langsung berubah niat, mufar rokok, tak lagi mengikut imam. Ustaz, tak bisa rupanya dibilang sama imam tu subhanallah. Tak bisa. Kenapa? Karena imam tu pun nanti tak tahu dia apa salahku. Subhanallah bilang, nanti bingung dia. Apa salahku? Balikkannya kepalaku, apa subhanallah? Batal nanti semuanya. Jadi begitu mufar, ya mufar rokok sendiri awak. Lanjutlah, saya waktu itu lanjut. Jadi lanjutlah 4 Rasulullah. Tak lagi ikut imam, sholatnya sendiri. Begitu imam baca, saya nampak kepalanya bergerak, langsung saya mufarraqah, langsung saya baca Al-Fatihah. Imamnya menyebut amin, saya tak lagi mengaminkan imam. Kenapa? Karena sudah berubah menjadi sholat sendiri. Lalu imamnya ruku, ya saya ruku karena memang saya ruku, pas pula bersama. I'tidal pas pula sama i'tidal. Sujudnya pas, sujud sama. Pas tahiyat, saya duduk tahiyat awal. Kenapa? Karena berubah jadi zuhur. Imamnya tahiyat akhir. Belum lagi imam siap salam, saya udah bangkit. Kenapa? Karena tahiyat awal kan lebih cepat daripada tahiyat akhir. Berdirilah saya. Allahu Akbar. Lanjut saya berdiri. Siap salam, memang banyak orang menengok ke saya. Tapi tak ada yang bertanya. Rupanya ada satu ustadz di belakang, nampaknya saya begitu, dipanggilnya. Dayat sini. Nah, nama saya waktu itu di sana dipanggil Dayat sini. Iya Molim, saya bilang. Kenapa lah pula tadi kayaknya mufarraqah dari imam, sholat sendiri. Cemanalah awak tadi entah kenapa terdesak, tiba-tiba tertengok kepala imam itu bergerak-gerak ketika sholat. Ya harus mufarraqah lah. Betulnya itu, ya betul. Kalau nggak percaya nanti tengoklah imam tuh, kalau dia nanti jadi imam sholat jahar yang bersuara. Akhirnya disurvei Pak, rupanya betul pas sholat maghrib memang bergerak dia. Cuman saya tak tahu apakah sudah diganti atau tidak. Dia jadi imam sholat Jumat di situ tidak, saya nggak tahu. Cuman yang jelas ketika itu saya berubah menjadi sholat zuhur. Itu contoh. Ada lagi yang lain Ustadz yang sering kita tengok Pak.
Sami Allahu liman hamidah. Kalau imam bergerak-gerak gini tangannya, ini membatalkan sholat imam. Kenapa? Karena tak boleh bergerak 3 kali. Begitu Sami Allahu liman hamidah, harusnya dia jaga, jangan bergerak. Ini kadang-kadang bergerak dia, Pak. Kalaulah dia bergerak seperti itu, kita yang jadi makmumnya ini harus mufarroqoh dari apa sebab? Imamnya sudah batal sholatnya, maka tugas kita melanjutkan sholat sendiri. Tak bisa kita bilang subhanallah Ustaz, tak bisa. Tak bisa kita bilang sama orang, batal sholat imam tuh, batal juga. Apa? Kenapa? Karena tak boleh berbicara kecuali memang zikir yang dianjurkan untuk dibaca dalam sholat. Kan gitu. Maka ini penting untuk kita paham. Atau misalnya imamnya begini, ada orang bersin, tiba-tiba telapasnya alhamdulillah, ini udah salah imam ini. Tak kuatnya Ustadz, polannya dia membacanya alhamdulillah, tapi karena kita makmum di belakang dengar kita, ini kita wajib mubarokah. Kenapa? Karena imamnya sudah salah. Betul di luar sholat kita dianjurkan membaca alhamdulillah, tapi ketika dalam sholat itu tak boleh dibaca. Kayak kalau imam kayak gitu harus paham dia. Imam ini harus mengerti. Jangan pula sembarangan, bukan sekedar cantiknya suara, bukan sekedar fasihnya dia membaca, tapi mengerti tentang rukun-rukun sholat dan yang membatalkan sholat. Kalaulah dia cuma ngerti cakap, itu bahaya itu. Ngerti cuma bacaannya bagus, begitu ada kejadian tak paham dia, itu resiko. Sama juga Ustadz misalnya, walaupun ini tak dianjurkan, tapi boleh kita melakukan. Ada kadang-kadang imam tuh tak bisa dia melanjutkan surahnya, digantinya pakai surah lain. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum a'abiduna ma a'bud wa la ana a'bidun ma abattum wa la antum a'abiduna ma a'bud wa la ana a'bidun ma abattum. Terbalik-balik situ aja dia. Dan diajarkan orang lakum dinukum waliyadinun. Itu juga terbalik dia. Misal berulang-ulang di situ aja Ustaz. Boleh nggak kita mufarroqoh? Boleh. Bukan karena membatalkan, karena imamnya tandanya tak punya ilmu. Kalau udah awak tak tahu, tak bisa melanjutkan. Contoh, awak baca wailul likulli humazatil lumazah allazi jama'a malahu wa addada. Pola lanjutannya lupa dia. Itu kalau imam berilmu tak tahu, dia langsung aja dia ruku. Tak pala dia ganti pakai surah. Kadang-kadang ada imam ini digantinya pakai surah. Kalaulah kasusnya seperti ini Ustaz, tadi kan kita niat ngikut imam. Boleh nggak kita putus, nggak mau kita ngikut imam? Boleh. Kenapa? Karena imamnya nampak kurang ilmu. Atau contohnya lagi, kapan niat ngikut imam tadi Ustaz? Contoh, imamnya katakanlah sholat yang jumlah rakaatnya lebih dari 2 rakaat, sholat maghrib lah contohnya. Begitu rakaat kedua naik, dia belum berdiri tegak penuh, diingatkan orang subhanallah, tapi dia nggak ngerti, nggak subhanallah, tetap aja dia berdiri. Boleh nggak kita yang jadi makmum? Udahlah, nggak usah lah ikut imam, taknya dia lakukan duduk tahiyat awal. Boleh kita mufarroqoh, tidak mengikuti imam. Ini misal nih Bang, ini terkait dengan niat. Kan tadi kalau rukun niatnya qosod ta'rud ta'in, aku sholat fardu maghrib, itu hadisnya. Kalau Jumat tambah tadi ngikut imam. Kalau sholat lain
Bolehkah kita bilang ngikut imam setelah takbir? Boleh. Lalu kalau ada kejadian Ustadz yang kita lihat tak sesuai dengan ilmu yang dipelajari, bolehkah kita mubarokah? Jawabannya boleh. Lalu Ustadz, bagaimana kalau contoh kasus Ustadz? Awak nih sama-sama musafir lah sama imam nih. Musafir kita boleh ngapain Pak? Jamak kosor. Awak bingung, lupa tadi bertanya sama imam, atau imamnya udah keduluan. Ini imam jamak ataukah jamak kosor? Jamak aja ataukah jamak kosor? Kalau jamak aja gimana Ustaz? Kalau maghrib katakanlah zuhur dengan asar, kalau dia jamak kosor kan berubah jadi dua. Kalau dia jamak aja 4. Awak datang masuk, aduh, imamnya ini jamak kosor atau jamak aja ya? Nah, bolehkah kita berniat Allah, aku dalam hati, aku sholat fardu zuhur jamak kosor mengikut yang dilakukan, jamak mengikut yang dilakukan imam. Kalau imamnya ternyata mengkosor, tahu kita mengkosor, maka dia bolehkah kita berubah? Ngikut imam? Boleh, cara niatnya gini. Aku niat sholat fardu zuhur ngikut niat imam. Itu yang betulnya. Aku sholat fardu zuhur ngikut niat imam. Kalau imamnya kosor, aku kosor. Kalau imamnya jamak 4 jamak aja, nggak ada kosornya, aku niat ikut imam. Kata ulama, kalau ada yang kayak gini hukumnya boleh. Asal sama, imamnya sama dengan awak statusnya. Sama-sama sedang dalam keadaan musafir. Tapi kalau dia mukim, jangan lagi dibilang aku niat ngikut imam, apa yang aku niat sholat fardu zuhur seperti yang dilakukan imam. Kenapa? Karena orang mukim pasti 4. Ini yang sama-sama musafir. Nah, ini yang boleh. Ini boleh kalau niatnya mengikut imam seperti itu. Nah, ini masih terkait dengan niat. Maka penting kita ini belajar tentang niat. Intinya dalam sholat, Allah, aku sholat fardu zuhur. Kalau Jumat dia harus ditambah sholat fardu Jumat ngikut imam. Setelah Ustaz, baru awak bilang 3 rakaat sunnah, dapat Ustaz? Dapat. Boleh? Boleh. Mengikut imam boleh Ustaz? Boleh. Setelah barnya tadi. Menghadap kiblat boleh? Boleh. Walaupun setelah kata Allahu Akbar. Ustaz, berapa lama lah panjang Allahu Akbar? Itu 14 harokat kata ulama fikih. Maka jangan heran kita ada orang sholat Allahu Akbar agak lama dia. Itu namanya lama dia masuknya niatnya. Dia lintasan hati yang betulnya. Tapi kalau nggak bisa, awak baca pun dalam hati, yang penting kena dia. Aku sholat fardu zuhur. Tapi kalau Allahu Akbar, pas Allahu Akbar nggak ada niat dalam hati, maka sholatnya tidak sah. Tempat niat bukan di lisan, bukan usolli fardhu zuhri, bukan. Itu hukumnya sunnah. Supaya apa? Pas ketika takbir kita ditolong oleh niat itu. Niat lafaz tadi jadi gampang teringatnya pas saat kita takbir. Tapi hukum melafazkannya adalah sunnah. Ustaz, bagaimana kalau awak bilang usolli fardhu zuhri 4 rakaatin? Tapi pas dalam hati awak bilang aku sholat fardu asar. Sahkah sholat kita kalau memang itu waktu asar? Jawabannya sah, walaupun tersalah melafazkan. Mungkin tuh Ustaz, mungkin ngantuk awak, capek awak kerja, usolli fardu zuhri 4 rakaatin. Tapi pas takbir Allah, aku sholat fardu asar. Berbeda ini. Sahkah sholat kita? Sah. Niat kita diterima? Diterima. Nah, inilah fungsinya niat tadi.
Maka dalam beribadah itu ya memang harus ada niat kita. Harus ada niat kita. Niat karena Allah Ta'ala. Jadi betul-betul dia inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Niat itu memang berfungsi untuk mensucikan Allah Ta'ala. Kalaulah sholat tak ada niatnya, nah itu berbahaya. Ustaz, ini masih terkait dengan niat. Kalaulah misalnya kami ini berjamaah Ustaz, tiba-tiba datanglah, ini jamaah Ustaz, saya sama kawan ada 3 orang, datanglah kami terlambat, masbuk. Begitu imam salam berdirilah kami bertiga. Lalu tiba-tiba satu maju ke depan Ustaz, dia memposisikannya dirinya sebagai imam. Yang 2 lagi di belakang ini kami artinya diajak jadi makmum. Apakah ini sah jamaah kami? Jawabannya sah, tapi makruh. Apa sebab? Karena kita sudah niat jamaah tadi dengan imam yang pertama. Tak usah lagi dibuat lagi imam, tinggal lanjutkan aja lah. Jangan lagi dibuat kayak gitu. Kalau ada yang buat bukan tak sah, tapi hukumnya adalah makruh. Makruh itu kalau dikerjakan tak ada pahalanya, kalau ditinggalkan ada pahala. Tapi ini berlaku buat orang yang tahu dan mungkin melakukannya. Kalau dia tak tahu, Ustaz, tak dapat. Atau kalau dia yang jadi masbuk cuman sendiri, tak ada jamaah di belakangnya, maka bisa itu. Dia ada jamaah di belakangnya dan ini memang paham jamaahnya. Kalau dia sendiri pula tak cukup itu. Jamaahnya berjamaah itu minimal 2. Ada imam, ada makmum. Nah, ini terkait persoalan tentang niat. Maka niat itu butuh lillahi ta'ala. Kita butuh lillahi ta'ala. Kalau ada orang ustadz, dia tiba ketika dia sholat berubah niatnya. Pak, karena Allah dicampur ustadz, kenapa kau sholat? Bajak pat aku nanti kupon kurban misal nih Pak. Kalau udah musim kurban, Pak dapat kupon, rajin-rajin ke masjid, tapi tujuannya ganda. Aku nih sholat sekaligus mancing-mancing orang, mana tahu nanti dapat kupon kurban. Contoh nih Pak, contoh. Kayak gini, ini niatnya ganda. Kalau ada orang sholat kayak gini, sholatnya tak sah. Dia di niat itu memang harus ikhlas karena Allah. Ustaz, kalaulah saya sholat Ustaz, jadi sholat ini, ketika saya sholat, Allah, aku sholat fardu zuhur. Kalau memang cocok waktunya zuhur. Kalau udah masuk asar, jadi sholat asar. Ini misal Pak. Apakah sah niatnya? Tidak sah. Kenapa? Karena syarat sah sholat harus tahu waktu sholat. Kalau ragu kita ini udah asar atau belum, itu harus yakin dulu. Udah yakin kita masuk waktu asar, barulah kita niat sholat asar. Ini kan contohnya, ini contoh saja, ini jarang yang terjadi. Ada orang sampailah dia, katakanlah dia camping atau pergilah dia jalan-jalan daki. Cuman dia ketinggalan jamnya. Ini udah masuk waktu zuhur, waktu asar atau belum ya? Aku nih belum sholat zuhur baru teringat dia. Ini cemana lah ini sholatku ya? Atau ku bilang aja lah kalau ini masih waktu zuhur, aku sholat fardu zuhur, kalau cocok zuhur jadi zuhur. Kalau nanti ini asar maka dihitunglah ini asar. Apakah sah sholatnya? Tak ada yang sah. Zuhur tidak, asar tidak. Jadi sholat itu harus yakin waktunya. Jangan awak sholat tak yakin dengan waktu. Ini mana tahu nih Bang. Kalau zaman sekarang mungkin Ustaz enggak lah. Kecuali orang yang ngantuk dia sholat. Ngantuk dia. Karena ada juga orang kadang-kadang salah tengok dia jam 3 masih udah dikiranya udah jam 4. Dan gitu. Misalnya nih. Terus ngantuk dia dibilangnya aku sholat fardu asar. Ini kan bukan waktunya, belum masuk. Maka sahkah sholatnya? Tidak sah.
Ini yang sering ini kan ngalami nenek-nenek. Waktu zuhur, rupanya cucunya lagi sedang belajar mau lomba azan. Cantiklah cucunya tadi mengumandangkan azan, menjelang azan, asar, azan dia. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Neneknya sholat. Allah, aku sholat fardu asar 4 rakaat. Sholat nenek. Tiba-tiba jam 4 didengarnya masjid. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi siapa lah yang tadi azan tadi ya? Nah kalau kata neneknya, udahlah, walaupun azan cucuku, kuhitung aja lah itu asar. Sahkah? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena bukan waktunya. Syarat sah sholat itu mengetahui masuk waktu. Harus yakin tidak? Nah, ini mana tahu terjadi kan begitu. Udah tua awak pak, kadang-kadang tinggal sama cucu sedang belajar tilawah, ya kan? Di mana Ustaz pesantren? Gang Langsat. Misalnya di situ belajar dia. Jadi awak kira lah pula cucu ini habis pula mengulang hafalan, habis itu mau ikut lomba dia ajan dia. Awak udah tua, awak kira lah pula udah masuk waktu asar, rupanya belum. Sholat awak udah siap sholat, tak tahu rupanya tak lama ajan. Awak bilang udahlah kerasin aja lah itulah sholat asar, tak bisa. Kalau orang berangkat haji sering kejadian ini pak. Sering kejadiannya cemana Ustaz? Di sana itu ajan subuhnya 2 kali. Datang awak, waktu ajan pertama berangkatlah sholat awak. Aku sholat qobliyah subuh di ajan pertama. Sahkah itu? Tidak sah. Yang sah qobliyah subuh itu nanti pas di ajan kedua. Ajan pertama itu cuman membangunkan orang. Maka ajan pertamanya tak ada as-sholatu khairum minan naum, enggak ada. Cuman ajan yang pertama itu ya seperti ajan biasa untuk membangunkan orang untuk membangunkan orang dari tidur. Ajan yang kedua itulah yang sah untuk sholat qobliyah subuh. Sama Jumat. Jumat di sana ajannya 2 kali, tapi yang dihitung masuk waktu sholat di yang kedua, bukan di yang pertama. Kalau awak di sini kan lain. Ajan pertama itulah yang menentukan masuk waktu. Ajan kedua itulah menandakan khotib naik ke atas mimbar. Itu ala mazhab Imam Syafi'i. Ala mazhab Hanafiyah sama yang seperti dilakukan di Mekah. Maka kalau nak berangkat ke sana itu betul-betul tanya sama pembimbingnya. Ini katanya ajan subuh 2 kali. Iya betul, minta tolong dijelaskan. Jangan awak salah gerakkan gitu. Ajan pertama udah niat lah aku sholat qobliyah subuh. Ajan yang kedua belum awak ya. 2 kali pula ajan di sini. Jadi aku sholat yang mana ini qobliyah subuh? Udahlah kerasin aja lah yang pertama tadi. Tak sah. Kenapa? Karena waktunya belum masuk. Maka niat itu juga harus tahu letaknya. Apakah sudah masuk waktu sholat atau belum? Nah, dalil tentang harusnya berniat itu adalah innamal a'malu bin niyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Segala amal itu tergantung dengan niatnya, dan setiap orang itu dinilai berdasarkan apa yang dia niatkan. Nah, ini masih rukun pertama yang kita bahas pada malam hari ini. Silahkan buat yang ingin bertanya, silahkan tanya. Nanti ketika takbiratul ihram itu banyak syaratnya. Nah, nanti kalau saya lanjut, saya takut nanti mungkin banyak yang muak-muak. Kan begitu. Sebenarnya kalau silakan kalau misalnya tukang ahli hisab, walaupun adabnya tak bagus sebenarnya, tapi silakan supaya menghilangkan ngantuk. Tapi saya lihat udah mulai ada 1-2 agak-agak dia sikit kan gitu kan. Tak boleh awak melama-lamakan, sur sendiri pun tak baik juga kan begitu. Jadi saya padakan yang pertama terkait dengan rukun sholat itu adalah niat. Buat yang ingin bertanya saya persilahkan.